Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eskatologi. Apa itu eskatologi? Dari bahasa Yunani eskatos yang berarti terakhir dan logi yang berarti studi tentang. Jadi studi yang mempelajari tentang akhir zaman atau nubuat tentang masa depan, yaitu akhir nasib dari seluruh umat manusia. Di sini kita akan mempelajari nubuat 4-7 di dalam kitab Daniel dan Wahyu. 7 minggu terakhir dari 70 minggu, di mana 7 materai, 7 cawan, 7 sangkakala. Di sini mempelajari nubuat 7 pertama minggu terakhir dalam 70 minggu, di mana diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19, Daniel 9 ayat 24, Daniel 9 ayat 25, Daniel 9 ayat 26, dan Daniel 9 ayat 27. Nubuat 70 minggu dibagi 3 bagian, yaitu 7 minggu 49 tahun, 62 minggu 434 tahun, ke zaman rahasia gereja 1 minggu 7 tahun, dan tahun 2018 sampai sekarang ini. Dan di sini Rasul Yohanes dan Nabi Daniel adalah satu dalam perampungan zaman ini. Kitab Daniel, kitab Wahyu, ada beberapa bukti kesamaannya ya, di mana diambil dari bukti kesamaannya kita bisa melihat dari Daniel 7 ayat 5, Daniel 12 ayat 7, Wahyu 12 ayat 14, Daniel 7 ayat 7, Wahyu pasal 13 ayat 1, Wahyu pasal Daniel pasal 7 ayat 23, Daniel pasal 7 ayat 24, Yohanes 5 ayat 28, Yohanes 5 ayat 29, dan Daniel pasal 12 ayat 2. Di mana kita bisa melihat ya bukti kesamaannya ya. Di dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 2 dan Wahyu dan Yohanes Wahyu pasal 1 ayat 9 ya. Di mana kita bisa melihat perbedaannya ya. Bukti kesamaannya ya di sini ya. Di mana posisi di dalam Daniel ini tertawan di Babel, sedangkan posisi di dalam Yohanes pembuangan di Pulau Patmos, dan hati dalam Daniel Allah, umatnya, bait, kota kudus, kerajaan. Hati di dalam Yohanes firman, kesaksian Yesus, kesusahan, kerajaan. Dan rohnya dalam Daniel diduduki dengan doa permohonan, sedangkan dalam Yohanes memandang penampakan. Jadi inilah bukti kesamaannya ya. Terus ini adalah bagian ke-70 masa atau minggu dan kedatangan Kristus dengan pengangkatan orang kudus, termasuk ke-7 meterai, ke-7 sangkakala, ke-7 cawan, dan kesudahannya. Inilah kita bisa melihat bagian ini di dalam Alkitab versi pemulihan. Dan ini nubuat 7 yang kedua adalah 7 meterai, di mana diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 1, Wahyu pasal 5 ayat 4, Wahyu pasal 5 ayat 5, dan Wahyu pasal 6 ayat 1. Dan ke-7 meterai. 7 meterai ini ada kuda putih ya, di mana kuda putih ini pemberitaan Injil, diambil dari Wahyu pasal 6 ayat 2, kuda merah peperangan, Wahyu pasal 6 ayat 4, kuda hitam kelaparan, Wahyu pasal 6 ayat 5, kuda abu-abu kematian, Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dan yang kelima, seruan jiwa-jiwa, doa orang-orang kudus bagi martir, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 10. Dan yang keenam, awal kesusahan besar, gempa bumi besar, Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Dan yang terakhir, mendatangkan 7 sangkakala, jawaban atas doa. Lanjut nubuat 7 ketiga dari 7 sangkakala, di mana diambil dari Wahyu pasal 8 ayat 6. Di mana kita bisa melihat di sini yang pertama penghakiman atas bumi, kedua penghakiman atas laut, ketiga penghakiman atas sungai-sungai, keempat penghakiman atas matahari, bulan, bintang. Dan 3 sangkakala yang terakhir adalah 3 celaka, di mana Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kita bisa melihat penghakiman atas manusia ini adalah celaka yang pertama.
Celaka yang kedua, penghakiman lebih lanjut atas manusia. Dan celaka yang ketiga, kerajaan kekal Kristus. Ini adalah celaka yang ketiga. Lanjut, sangkakala ketujuh. Celaka ketiga ini ada tujuh sangkakala ya, dimana kita bisa melihat di sini ya. Dan juga selama kesusahan besar kita bisa melihat di sini, kita bisa membacanya. Dan menjelang akhir kesusahan besar pertama, ini adalah menjelang akhir kesusahan besar pertama dan menjelang akhir kesusahan besar kedua, kita bisa melihat di PPT ini. Lanjut, menjelang akhir kesusahan besar ketiga, dimana kita bisa melihat di sini ada banyak ya. Dan penutupan kesusahan besar di dalam 7 sangkakala ini ya, ada banyak apa yang terjadi di bumi ya. Kita bisa melihat di dalam PPT ini. Dan yang nubuat 7 keempat yaitu 7 cawan ya, dimana kita melihat di sini yang pertama itu bisul yang jahat, Wahyu pasal 16 ayat 2. Laut menjadi darah, Wahyu pasal 16 ayat 3. Sungai menjadi darah, Wahyu 16 ayat 7 sampai Wahyu pasal 16 pasal 7 sampai Wahyu 16 ayat 4 sampai 7. Yang keempat, matahari menghanguskan manusia dengan api, Wahyu 16 ayat 8 sampai 9. Yang kelima, kerajaan antikristus menjadi gelap, Wahyu pasal 16 ayat 10 sampai 11. Sungai Efrat menjadi kering, Wahyu 16 ayat 12. Gempa bumi dan hujan es terbesar, Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Inilah ketujuh cawannya yang bisa kita lihat. Lanjut, kita bisa melihat ya visi sisipan antara cawan ke-6 dan ke-7 ya, perkumpulan untuk perang Harmagedon. Yang pertama kita bisa melihat dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14. Yang kedua, berperang melawan Kristus dan pasukannya, Wahyu 16 ayat 16. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dalam Wahyu 14 ayat 19 dan 20. Dan yang terakhir, Wahyu 16 ayat 15. Ini adalah sisipan visi untuk perang Harmagedon ini. Dan di sini kita bisa melihat ya sikap yang tepat terhadap kesudahan dunia dan kedatangan Tuhan. Kita bisa melihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12, 2 Timotius pasal 4 ayat 8, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Menegaskan nubuat kedatangan Mesias. Kita bisa melihat dalam Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 2, Matius pasal 2 ayat 14. Dan terang dan peringatan dari perkataan nubuat dalam kitab suci yang menegaskan, kita bisa melihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Contoh kerinduan akan Mesias kita lihat dalam Lukas 3 ayat 15. Dan terang dan peringatan perkataan nubuat lebih tegas bagi kita hari ini. Nubuat kitab Daniel tentang 7 minggu terakhir ditegaskan oleh Tuhan dan Rasul Daniel dan Rasul. Kita bisa melihat dalam Daniel pasal 9 ayat 27, Matius pasal 24 ayat 15, Wahyu 11 ayat 2. Dan kebangkitan orang mati yang dinubuatkan oleh Daniel telah ditegaskan oleh perkataan Tuhan dan Rasul. Di mana kita bisa melihat ada ayat-ayatnya sudah saya tuliskan di sini. Dan yang kita juga melihat pengangkatan para pemenang yang dinubuatkan oleh Tuhan dalam Injil Matius telah ditegaskan oleh perkataan Tuhan dalam kitab Wahyu. Kita bisa melihat ayatnya di bawah. Dan pengangkatan mayoritas orang kudus yang dinubuatkan oleh Rasul telah ditegaskan oleh Tuhan. Kita juga bisa melihat di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 dan Wahyu 14 ayat 14 sampai 15. 3 hal yang ditegaskan oleh nubuat-nubuat perjanjian baru.
di mana yang pertama muncul antikristus. Di dalam muncul antikristus ini kita bisa melihat ada 8 raja Kaisar Romawi ya. Ini kita bisa melihatnya. Dan yang kedua lokasi Harmagedon, dan yang ketiga penampakan Kristus. Pergerakan terakhir Allah, pemulihan terakhir Allah, dan situasi terakhir dunia. Kita bisa melihat dalam Zakaria pasal 12 ayat 1. Di mana pergerakan terakhir Allah ini, Allah ingin menggerakkan dirinya sendiri sebagai Bapa, Putra, dan Roh ke dalam kita, agar menjadi hayat kita sehingga kita dapat memperhidupkan Dia dan mengekspresikan. Di mana pergerakan terakhir Allah ini kita bisa melihat ya ada 6-nya. Permulaan pergerakannya, perkembangan pergerakannya, kata-kata perpisahan Kristus, bahasa baru untuk kebudayaan baru, didefinisikan dalam tulisan Paulus, diperkuat di dalam tulisan-tulisan Yohanes. Jadi kita bisa melihat ada ayat-ayatnya sudah saya kasih di sini, kita bisa membukanya. Dan pemulihan terakhir Allah, kita bisa melihat ya ada 2 di sini ya. Dan situasi terakhir dunia ini ya, kita juga bisa melihat ada 3 di sini ya. Di mana sebuah negara-negara baru bagi pergerakan Tuhan, Israel dan gereja, dan yang terakhir tanggung jawab kita. Ini ada tanggung jawab kita ini ya, kita harus mencari Dia. Kita harus menghargai waktu saat kita hidup, kita harus menghargai visi pemulihan. Inilah tanggung jawab kita. Dimana kita juga di sini membahas mengenai kerajaan 1000 tahun. Dimana yang pertama itu ruang lingkup kerajaan 1000 tahun. Ini adalah ruang lingkup kerajaan 1000 tahun. Kita bisa melihatnya di PPT ini. Dan yang kedua, nubuat tentang kerajaan 1000 tahun. Dan yang ketiga, gambaran kerajaan 1000 tahun. Di mana gambaran kerajaan 1000 tahun ini ada 2 ya. Kerajaan 1000 tahun, di mana yang pertama ini bagian surgawi ya. Kita bisa melihat di sini ya. Dan di sini juga kerajaan 1000 tahun ada 3 golongan orang ya. Di mana kita bisa melihat di sini ya. Yang pertama orang-orang kudus pemenang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua orang-orang Yahudi yang memandang Dia dan bertobat diselamatkan. Dan yang terakhir domba yang dipindahkan ke dalam kerajaan 1000 tahun untuk menjadi bangsa-bangsa. Jadi kita bisa melihat di sini ya ada ayat-ayat firman-Nya juga. Dan yang keempat, syarat menjadi kaum beriman pemenang dalam kerajaan 1000 tahun. Ini kita bisa melihat ya ada bagannya ini saya sudah membuatkannya di sini. Dan yang terakhir yang kelima, menikmati jabatan iman dan raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita juga bisa melihat visi patung besar dan akhir zaman, di mana awal Alkitab, pembuangan, akhir Alkitab. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat sudah saya berikan di sini. Dan yang perlu kita ingat, ayat kunci kitab Daniel ini terdapat di Daniel pasal 2 ayat 21 sampai 22, Daniel pasal 4 ayat 17. Ini kita bisa melihat gambarnya ya. Tahun kedua Raja Nebukadnezar ini ya, 603 sebelum Masehi ya. Ini kita bisa melihatnya, ada gambarnya di sini. Ada Raja Nebukadnezar Kekaisaran Babel, Kekaisaran Media Persia, Kekaisaran Yunani, Kekaisaran Roma, 10 raja yang akan datang. Ini kita bisa melihat bagian-bagian tubuh patung ini ya. Di mana kita melihat ya periode yang telah digenapinya itu 3 bagian pertama patung manusia besar dan 2 kaki telah digenapi. Periode yang belum digenapinya 10 jari kaki belum digenapi. Hal ini akan digenapi pada akhir zaman ini. 10 jari patung itu 10 raja dari Kekaisaran Romawi yang dibangkitkan dan dipulihkan bentuk dan penampilannya di bawah Antikristus, kaisar terakhir pada awal masa kesusahan besar. Di mana kita juga bisa melihat ya 4 tahap kejatuhan manusia. Di mana yang pertama hasrat Allah, hati nurani, pengawasan orang lain, pemerintahan manusia, pemberontakan, hasutan iblis.
Dan kita juga melihat 3 kejahatan pemerintahan manusia, di mana memberontak melawan Allah, meninggikan manusia, menyembah berhala. Inilah 3 kejahatan pemerintahan manusia. Lanjut mengenai Yerusalem baru. Kita bisa melihat ya, Yerusalem baru ini pertama kali disebutkan di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 26. Jadi inilah kita bisa melihat ya mengenai Yerusalem ini ya, di dalam PPT ini sudah saya berikan. Lanjut, ini mengenai Yerusalem yang kedua ya, di mana kita bisa melihat kota yang memiliki fondasi ya, di mana ada di dalam kitab Ibrani ini ya. Yerusalem ketiga itu ada suatu tanda ya, di mana kita bisa melihat ya 7 jemaat di Asia kecil ya. Ada sudah dituliskan di sini, ada di pertama Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Inilah 7 jemaat di Asia kecil yang terdapat di dalam Wahyu, kitab Wahyu. Dan ini kita bisa melihat ada 4 dispensasi ya, di mana kita bisa melihat yang pertama dalam dispensasi nenek moyang, hukum Taurat atas bangsa Israel, kasih karunia dan kebenaran atas orang Israel diselamatkan, dan sisa kaum perjanjian baru yang belum sempurna, di mana kita bisa melihat di sini yang mengenai 4 dispensasi ini. Dan ini Yerusalem baru yang keempat, di mana dia ini menjadi sebagai tabernakel Allah ya, di mana dilambangkan oleh tabernakel dalam perjanjian lama, memiliki inkarnasi Kristus sebagai realitas, tempat tinggal Allah di antara manusia bangsa-bangsa dalam kekekalan. Dan yang kedua, istri Kristus penebus, memiliki gereja sebagai miniaturnya, akan menjadi mempelai perempuan Kristus dalam milenium, disusun dari kaum saleh yang disempurnakan. Inilah mengenai Yerusalem ini.